Mari kita naikkan puji-pujian penyembahan kita yang terbaik. Ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, ya Tuhan, ku rindukan hadirat-Mu, memenuhi hatiku. Rohku sujud menyembah-Mu, biar awan kemuliaan-Mu benar Tuhan turunlah memenuhi bait suci-Ku, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hatiku. Biar awan kemuliaan-Mu turunlah memenuhi bait suci-Mu, curahkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati-Mu. Mari kita sembah Dia. Oralabaya shenderelamo, sinkaralabo, yarabaya shekerererererere, yarabakaya ralabaya sanderalabaya yaralabo, shikaralabaya ralamo, yaralamo, Mari Roh Kudus mengalirlah penuhi kami, urapi kami dengan urapan yang baru. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Yesus, Kau penolong, Roh penghibur yang beri kami kekuatan senantiasa. Kami tak dapat jalan sendiri, kami tak mampu lagi tanpa-Mu. Ya Allah, penolong yang beri kekuatan. Biarlah hidup kami membawa keharuman penyembahan. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami lagi di hadirat-Mu. Kami naik kembali ke mezbah-Mu, membawa harum korban penyembahan kami. Kita naikkan pujian semerbak narwastu penyembahan. Surabaya Sherere narwastu penyembahanku di hadapan Sang Raja yang duduk di tata, membumbung naik korban hidupku, satu korban yang hidup dan berkenan. Dibawanya aku di kebunnya, aku jadi kekasih raja. Dicurahkan istri hatinya,
Aku jadi sahabat Raja, memunggung naik korban aku. Kehadiran Yesus Rajaku, di bawahnya aku menuju darinya. Aku jadi sahabat Raja. Ya namo ya shiribi biarlah kami menjadi kekasih-kekasih Raja. Kami boleh menjadi mempelai Kristus, berjubahkan kekudusan dengan perbuatan baik kami. Semakin hari berkenan Kau yang telah menebus kami dengan darah-Mu. Kamilah umat kesayangan-Mu Tuhan. Kami rindu selalu lekat, mendekat padamu. Kau di dalam kami di dalam-Mu Tuhan. Menyatu, berakar, berbuah lebat. Biar hidup kami memancarkan kasih-Mu Tuhan. Biar hidup kami menceritakan Engkau. Biar hidup kami bawa sinar kemuliaan-Mu. Tuhan, menyenangkan-Mu. Kami cari kesenangan Tuhan yang membuat Kau bahagia. Hati-Mu Tuhan yang kami cari. Hati-Mu, Engkau bersuka cita selalu dalam hidup kami. Biar kami membahagiakan hati-Mu, biar Kau disenangkan. Kami boleh menyukakan-Mu Tuhan. Biar hidup kami membawa keharuman nama-Mu, kemuliaan-Mu. Oh Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Biar selalu kerinduan kami, penyembahan kami fokuskan kepada Engkau Tuhan. Kaulah pusat kehidupan kami. Dari-Mu, oleh-Mu, dan kembali lagi kepadamu hidup kami. Kami lahir ke dunia ini tidak membawa apa-apa. Dan kami pulang juga tidak membawa apa-apa. Tetapi yang kami bawa itu hidup kami, jiwa roh kami akan kembali kepada Sang Pencipta. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Kami sudah ditebus dengan darah yang mahal. Kami menghargai, menghormati pengorbanan-Mu dengan hidup kudus dan hidup berkenan kepadamu. Biar seluruh hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, suatu hari kami akan berjumpa dengan Engkau, muka dengan muka. Kami akan bertemu dengan Engkau. Itulah kerinduan hati setiap kami. Datanglah ya Tuhan untuk menyambut mempelai-Mu. Biarlah kami berpakaian putih cemerlang dengan perbuatan baik kami, dan juga dengan apa yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu, kecintaan kami kepadamu, melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu.
Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk hadirat-Mu pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, kembali bersama Bu Maria. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena Tuhan begitu baik. Kesukaan Tuhan, sukacita Tuhan adalah sukacita saya. Saudara, beberapa hari yang lalu waktu Sabtu Minggu, saya bersama tim teman-teman dari Jakarta dan Cibubur pergi ke kota Sukabumi ya. Saudara, memang beberapa bulan sebelumnya itu saya punya satu kerinduan ya untuk mengunjungi kota Sukabumi, dan kemudian saya punya teman-teman lama di sana ya, sudah 35 tahun yang lalu tidak pernah ketemu, bisa ngontek di WA. Saudara, ini juga mujizat Tuhan. Ini saya percaya bukan satu kebetulan ya, karena nggak mungkin lah gitu ketemu sama teman-teman lama ya, udah 35 tahun lebih kita nggak ketemu ya saudara. Saya tanya, kok kamu bisa tahu WA saya dari mana gitu. Iya, dari teman yang lain yang sudah ngontek sama saya, teman lama ya. Oh, dari si A, saya bilang, ya puji Tuhan lah kita bisa ngontek-kontak lagi, bisa WA, bisa call ya. Ayo dong Ci Maria, ayo kapan ke Sukabumi gitu, kita doa sama-sama gitu. Oh iya, saya bilang, dari bulan Januari apa Februari ya saya udah mau ke sana ya, udah atur waktu, tapi ya karena suami sakit beberapa lama, kemudian ini pembantu pulang, setengah bulan pulang kampung. Ya udah kemarin setelah pembantu pulang kampung ke Jakarta baru saya ke Sukabumi ya saudara. Situlah saudara ya, kalau memang Tuhan sudah menunjukkan jalan, memberikan waktu kepada kita untuk mengunjungi jiwa-jiwa, untuk mengunjungi teman lama. Ya saya juga punya kerinduan ya, kalau bertemu dengan siapapun, saya rindu untuk berdoa bersama, menyembah bersama, sharing firman, kesaksian ya. Itu satu kerinduan hati saya, dimanapun saya berada bisa menghadirkan Tuhan, menghadirkan lawatan ya. Puji nama Tuhan, kita bisa bertemu kembali, dan di sana saya bilang sana, ayo kumpulin teman-teman, saudara-saudara atau siapapun juga, yuk kita sama-sama berdoa. Puji nama Tuhan, kira-kira ada ya 15 orang lah ya, semuanya saya mengucap syukur dipertemukan juga dengan Pak Yo ya saudara, dari teman yang A ke B, ternyata dia seorang penginjil saudara ya, khususnya ke Bani Kedar ya. Ya puji Tuhan, dia tadinya dari kecilnya pernah ke sekolah minggu, kemudian dewasanya dia mualaf ya sudah, tapi dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, cinta mula-mula, mengalami Tuhan, akhirnya dia kembali kepada Tuhan, dan sekarang dia buka tempat-tempat untuk penginjilan, tempat-tempat untuk kaum Kedar Nebayot yang mau bertobat, saudara. Ini sungguh luar biasa ya, dari kesaksian-kesaksian itu saya sangat bersyukur kok ada orang yang tulus ya untuk jiwa-jiwa tuh berharga. Jadi satu visi, satu roh gitu dengan Tuhan, dengan kita, dengan saya juga ya saudara. Oh, dia begitu begitu apa ya, maksudnya mencari jiwa-jiwa itu sungguh-sungguh banget gitu, satu kerinduan dia. Kebahagiaan Tuhan tuh kebahagiaan kita. Jika satu orang bertobat, terima Yesus, malaikat-malaikat di sorga bersorak-sorai. Dan kita juga, kebahagiaan Tuhan tuh kebahagiaan kita, saudara. Karena misi Tuhan datang dari surga ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia. Itu yang merupakan visi misi Tuhan, itu ada di dalam hati kita ya. Dan dia juga cerita ya, dia cerita nih si Payo ini, dia menginjil satu orang dukun lah ya, orang pinter ya. Kalau ada pejabat yang mau naik pangkat, datang ke dia. Kalau ada masalah, orang-orang datang ke dia. Sebenarnya dia banyak uang ya, karena banyak sekali orang yang dia doakan gitu kan, berhasil gitu kan. Tapi pada saat ketemu Payo ini, saudara, kok
kamu lagi nggak ada uang, nggak ada pekerjaan, kok bisa hatinya tenang, bahagia, bahkan memberitakan Injil, saudara ya. Jadi kita dalam keadaan, saya belajar dalam hal ini dalam keadaan kita terpuruk, lagi kesulitan, disitulah bertemu Tuhan, on fire jadinya. Dan terus memberitakan Injil walaupun mungkin ekonomi belum pulih ya. Ada juga yang WA saya, Bu Maria saya rindu melayani Tuhan, tapi saya belum dipulihkan. Kita berjalan terus ya, tetap kita melayani, tetap kita memberitakan Injil, tetap kita cinta Tuhan walaupun masalah belum kelar, keadaan belum membaik, keadaan belum pulih, ayo maju terus aja. Kayak saya juga dulu begitu. Persoalan banyak datang silih berganti, tetapi kita maju terus. Kita mencintai Tuhan, apa yang Tuhan mau kita kerjakan, apa destiny Tuhan bukakan dalam hidup kita, kita masuk di dalam rencana Tuhan. Ya, jadi Bapak, yo ini ngumpulin setiap hari apa gitu, kumpulin Bani Kedar. Dan dia perlihatkan kepada saya ada kitab Zabur. Zabur itu Mazmur, saudara ya. Karena di dalam agama yang lama itu diharuskan baca Injil, baca Zabur, baca Taurat ya. Ada khusus ya kitab Zabur, kitab Injil, kitab Taurat. Nah, disitulah saya juga baca, oh ini kok bukan tulisannya Tuhan Yesus tapi eh, Isa Al-Masih ya, juru selamat. Ya, jadi kita percaya di ujung akhir zaman ini Tuhan akan hubungkan kita dengan orang-orang yang semangat mencari jiwa, orang-orang yang menyelesaikan amanat agung, orang-orang yang begitu rindu haus ya, di mana mereka lapar akan Tuhan dan mereka belajar firman Tuhan. Ya, kemudian Pak Yo ini juga cerita pada satu hari ada seorang ibu ya. Nah, kemudian dia diperdengarkan suara ya, suara ini, "Kamu harus ke gereja, kamu harus ke gereja," gitu. Ya ini kesaksian ya. "Kamu harus ke gereja, kamu harus ke gereja." Si ibu ini, loh dia kan muslim kok ada suara di telinganya terus menerus selama 2 bulan. Dia, "Ya Allah ini suara siapa ya Allah?" Katanya, "Masa saya harus ke gereja?" Gitu kan. Tapi akhirnya, "Ya Allah tunjukkan gereja mana ya Allah," katanya. Nah kemudian akhirnya dia ke satu gereja. Nah di gereja itu pas dia datang pakai kerudung, kemudian juga dia, bawa tas gitu ya, bubar di dalam gereja bubar. Takutnya ini bawa bom bunuh diri gitu kan. Ya, ternyata enggak ya saudara. Akhirnya, eee Tuhan pertemukan dengan Payo ini pada saat berjabat tangan, "Kamu selamat datang di gereja ini," gitu ya. Ada kuasa Tuhan yang mengalir, saudara ya. Dia sampai menangis kok disambut gitu ya. Ya disitulah saudara ya, itu aneh-aneh aja saya bilang kesaksiannya kok bisa begitu ya. Eee, dan juga dia menginjil, ada yang tadi cerita dukun tadi ya saudara ya, bahwa apa namanya, dia mengadakan pemuritan di atas gunung ya karena, eee, ini memang apa namanya, riskan sekali ya karena bahaya lah kalau menginjil gitu ya. Nah kemudian suatu hari memang dia pas waktu mau naik ke gunung, nggak dikasih pinjem motornya, dia waktu itu belum punya motor saudara. Dia sempat kecewa sama Tuhan, "Tuhan, saya kan mau menginjil, saya kan mau melayani jiwa-jiwa, kok ini motor nggak ada, nggak dikasih pinjam lagi sama yang punya." Tahu saudara, puji Tuhan, dia bilang sangat bersyukur. Makanya di dalam Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan, ya kan. Ternyata di atas gunung itu sudah kumpul ya wartawan, polisi, FPI ya yang akan menyergap dia ya. Bahaya saudara karena bisa pasal penistaan agama atau apalah gitu ya. Tapi Tuhan luputkan karena enggak dia bilang bisa dia dibunuh juga karena memang ini kalau penginjilan ini memang riskan banget ya tapi kita minta hikmat Tuhan terus aja kerjakan dengan jangan takut ya pokoknya jangan takut karena cinta akan Tuhan itu membakar hati kita menghalau setiap ketakutan untuk memberitakan jalan yang lurus jalan keselamatan ya. Nah disitulah bertobat saudara.
Waktu bertobat dia dukun ini makin lama ilmunya makin hilang, kemudian juga dia kabur, udah ketahuan sama orang-orang tetangga-tetangga semua saudara-saudaranya dia kabur takut dibunuh, pergi ke kota lain ya saudara. Nah disitulah dia bertemu kembali terus saling menguatkan ya. Saya percaya pekerjaan Tuhan di Indonesia ini akan semakin dahsyat lawatan Tuhan ya. Karena ladang-ladang sudah menguning siap dituai. Dan ketemu juga saya dengan satu saudari ya di mana dia pemilik rumah yang kita sewa untuk doa ini. Saudara, saya bilang, sis ini percaya Tuhan apa enggak?" "Oh enggak, saya, alab," katanya. Udah karena suami juga mungkin Islam gitu ya. Waduh dalam hati saya, "Tuhan, sayang banget ya kok jadi mualaf," gitu kan. Kemudian pada waktu kumpul, saya bilang, "Pak yuk coba diinjilin, ini supaya dikasih tahu," gitu kan. Akhirnya diinjilin, akhirnya saudara dia mau dituntun oleh saya juga ya untuk terima Yesus. Kita doakan Tuhan supaya dia bertemu dengan Tuhan yang benar, Tuhan yang hidup. Kami cabut semua roh-roh agamawi yang mengikat, yang membutakan mata roh, mata hati, mata pikirannya dalam nama Yesus. Akhirnya dia mau dituntun terima Tuhan Yesus. Saya sangat, dalam hati itu kayaknya senang, bahagia banget ya. Kalau ada satu jiwa tuh diselamatkan, dimenangkan, kita nih hati ini senang sekali, bahagia sekali, sukacita lah ya gimana gitu ya. Tak terlukiskan gitu ya. Saya bilang, "Iya ini harus, nanti masuk dalam pemuritan karena jangan sampai dia sendiri nggak bertumbuh." Pada waktu pertama terima Tuhan Yesus, itu sebetulnya iblis itu sudah menjadi musuh, ya kan. Seperti singa berkeliling mencari celah untuk menerkam kembali ya. Jadi kita anak-anak Tuhan harus mempunyai hati misi, harus punya kerinduan sama dengan hati Tuhan. Ya, di mana jiwa-jiwa banyak diselamatkan, dimenangkan. Beritakan ya, saksikan tentang Tuhan dimanapun kita berada, bertemu dengan siapapun. Kita juga berdoa senantiasa ya, untuk orang-orang ya, yang belum kenal Kristus, yang jauh dari Tuhan, yang sudah mundur, bahkan yang sudah hatinya jauh. Yuk kita dekatkan kembali, hadirkan Tuhan, dan kita punya kerinduan yang sama untuk kekekalan surga yang kekal, saudara. Jadi, haleluya, saya sangat bahagia bahwa kedatangan saya juga membawakan sukacita, kabar baik, mendatangkan. Nah, ini udah ada tim pendoa, tim penuai ya di Kota Sukabumi ini, teman-teman yang dahsyat juga Tuhan kirimkan. Kita bisa bersatu di dalam roh, di dalam visi misi Tuhan menyelesaikan amanat agung. Mungkin untuk sebagian orang Kristen belum belum semua ya on fire mencari jiwa, belum. Tetapi nanti akhir zaman ini nanti akan jadi trend center ya, penuaian akhir. Ini kan udah masuk nih kuda merah, akan terjadi peperangan, terus kuda hitam, ya kelaparan. Dan nanti akan terjadi revival, penuaian akhir, penuaian jiwa-jiwa di seluruh dunia. Semua punya hati misi, semua punya hati untuk penyelamatan. Itu yang akan menggenapi akhir zaman. Mungkin kita baru sebagian orang ya seperti saya, rindu banget, cinta banget kalau banyak jiwa-jiwa diselamatkan tuh bahagia banget ya. Senang ya, sukacita. Malaikat di surga bersorak-sorai ya. Kita juga senang ada satu orang bertobat kembali ke jalan yang lurus, ada satu jiwa yang dalam kegelapan kita bawa kepada terang ya. Inilah saudara, inilah yang merupakan akhir zaman di mana akan terjadi penuaian jiwa-jiwa yang dahsyat yang belum pernah terjadi, bahkan terjadi di seluruh dunia. Itu akan menggenapi tentang tanda-tanda akhir zaman, itu penginjilan yang akan luar biasa ya saudara. Saya juga bertemu dengan teman dulu masih remaja ya di gereja di Sukabumi ini. Seneng banget dia punya kesaksian hidupnya luar biasa ya, pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan. Kemarin ada beberapa yang bersaksi juga anak-anak muda ya. Anak-anak muda ini saya juga luar biasa lihatnya masih muda.
mungkin masih belasan tahun, apa 20 tahunan, mereka punya hati misi, maka masuk sekolah misi, ya, misi penginjilan. Akhirnya dia langsung praktek ke rumah-rumah mendoakan. Dan saya melihat buah mereka, hasil mereka. Banyak jiwa-jiwa yang udah putus asa, udah lemah, keadaan sakit. Mereka membawa kabar baik, membawa urapan baru, membawa kuasa Tuhan. Ya, dalam penginjilan ini kuasa Tuhan dinyatakan. Ya, ada yang sakit disembuhkan, dipulihkan kembali. Ada yang jauh dari Tuhan kembali on fire, kembali bersemangat dengan Tuhan. Luar biasa, saudara, ya. Jadi saya ke sana pun berkeliling ya beberapa tempat ya, dari kita full deh. Sabtu Minggu ini full ya, untuk melayani jiwa-jiwa ya. Kita kunjungan ya ke teman-teman lama, yang beberapa teman lama yang udah belum belum ketemu lama ya, udah 35 tahun. Ya, itulah sukacita kita bertemu dengan teman-teman yang dulu kita satu pelayanan, satu gereja ya, dalam pelayanan. Jadi itulah mungkin sukacita kita, nanti suatu hari kita berjumpa ya dengan orang-orang yang kita kasihi, kita cintai di sorga. Ada pertemuan di udara ya, bertemu dengan Tuhan kita, bertemu dengan orang-orang yang sudah mendahului kita ya, meninggal ya, kita akan ada satu perjumpaan di surga ya. Itu jadi kebahagiaan kita, saudaraku. Saya diingatkan Tuhan di dalam firman ini, waktu saya pergi ke Sukabumi ini, saya diingatkan Tuhan tentang Sodom dan Gomora ya, di mana Tuhan utus 2 malaikat untuk membawa keluarga Lot ini keluar dari kota Sodom dan Gomora untuk diselamatkan, saudara. Karena dosanya begitu dahsyat sampai ke sorga ya. Udah penuh lah dosa Sodom Gomora ini, hingga tinggal dihancurkan ya oleh Tuhan, dan dia kirimkan malaikatnya. Kita baca dalam Kejadian 19 ayat yang ke-15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istrinya dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, jangan menoleh ke belakang dan jangan berhenti, saudara. Ya, jadi saudara, kedua orang itu siapa, saudara? Itu malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menyelamatkan Lot, istrinya, dan kedua anaknya. Ya, jadi seperti gini, kita juga bekerja sama dengan malaikat untuk menuai jiwa-jiwa, untuk membawa orang untuk diselamatkan. Ya, malaikat juga Tuhan utus. Saya juga percaya ya ada pelayanan malaikat, bisa bertemu dengan jiwa-jiwa yang untuk diselamatkan, bisa bertemu dengan orang-orang yang satu kerinduan ya, satu hati untuk banyak jiwa-jiwa dimenangkan, diselamatkan. Ya. Kita baca lagi di dalam Matius 13 ya. Dikatakan di sini penjelasan perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskan pada kami tentang perumpamaan lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih adalah anak manusia, lalang adalah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan. Ya, kita harus jadi benih yang terbaik, anak-anak kerajaan surga. Dan anak-anak kerajaan dan lalang adalah anak-anak si jahat. Ya, jadi ada lalang, ya, ada gandum. Nanti kita akhir zaman dipisahkan, yang baik semakin baik, yang jahat semakin jahat, itu dipisahkan, saudara. Ya, musuh yang menabur benih lalang ialah iblis.
Waktu penuaian adalah akhir zaman dan para penuai itu malaikat. Nah, saudara ya, jadi ada malaikat penuai yang menyertai kita, yang mau mengerjakan amanat agung, yang mau menyelesaikan tugas pelayanan setiap anak-anak Tuhan, yaitu penjangkauan jiwa. Ya saudara, itu pelayanan yang sesungguhnya langsung ketemu dengan orang, langsung mendoakan, langsung kita juga eh, menyaksikan tentang Tuhan. Kita juga memberitakan Injil keselamatan hanya melalui Yesus, tidak ada jalan lain. Karena Yesus dikatakan juru selamat. Kamu mau selamat? Ya datang pada juru selamat. Saya juga bilang begitu saudara ya. Datang kepada yang benar, jalan yang lurus, menuju kekekalan, menuju surga. Ya. Jadi ada malaikat ya, seperti Sodom dan Gomora ini, Tuhan utus malaikatnya untuk membawa mereka keluar ya dari kegelapan, keluar dari lumpur dosa. Dosa apa? Sodom dan Gomora ya. Ditarik ya. Kita juga ayo tarik jiwa-jiwa. Bawa lari untuk keluar dari dosa ya. Sodom Gomora ini ibaratnya dosa, kegelapan akan dihancurkan. Saudara, orang fasik dan orang jahat, bumi ini akan dihancurkan. Jadi kita bekerja sama dengan Tuhan untuk membawa tarik mereka untuk kepada terang Kristus, untuk karya penyelamatan umat manusia ini kita yang meneruskan. Karena ada Roh Kudus dalam kita. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, udah menyelesaikan tugasnya di atas kayu salib, udah ada kemenangan, kebebasan. Saudara, ya siapa yang mau bebas menang, terima keselamatan, karya keselamatan, ya, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengampuni semua dosa-dosa pelanggaran. Ya kemarin saya tuntun satu orang, satu jiwa untuk terima Yesus, saudara. Ya, kita doakan, kita terlebih dahulu dia untuk minta ampun untuk setiap dosa-dosa yang dia perbuat. Ya, semua kutuk-kutuk nenek moyang kita hancurkan, kita patahkan. Ada kutuk dosa. Ya, terus juga kutuk-kutuk keturunan generasi ketiga, keempat di atasnya kita putuskan, saudara. Kita doakan, putuskan doa pemutusan kutuk-kutuk di dalam nama Yesus. Ya, ada kutuk apa misalnya kawin cerai, kutuk sakit penyakit, kutuk dosa, apapun juga kita patahkan. Dan akhirnya kita tuntun ya, kita supaya dia mengucapkan Tuhan Yesus, dia ikutin doa kita. Tuhan Yesus, mulai hari ini aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia ikutin berdoa. Ya kita meteraikan Tuhan, Roh Kudus kau meteraikan. Pada saat dia menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus masuk. Tuhan Yesus, rohnya Tuhan Yesus masuk, menguasai seluruh hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh terhubung kembali dengan Tuhan. Dan dia, aku bilang pasti ada damai sejahtera. Selama ini kamu kosongkan, iya. Selama ini kamu hampakan hidup, iya. Ya, semenjak kita tuntun dia terima Yesus, maka di hati ini ada damai sejahtera, ada sukacita ya. Dia damai sukacita, saya juga bahagia sukacita banget ya. Saya sungguh-sungguh perjalanan ke Sukabumi ini satu perjalanan yang membuat saya sukacita. Satu jiwa diselamatkan itu sukacita sekali, saudara. Seperti sukacita Tuhan dan malaikat-malaikat di sorga juga bersukacita, saudara ya. Dan kita lanjutkan firman-Nya, dan anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dalam kerajaannya semua akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dan kerajaan Bapa mereka. Siapa yang mendengar siapa bertelinga hendaklah ia mendengar ya. Jadi dari firman ini Tuhan ingatkan waktu saya perjalanan pulang ke Jakarta, Tuhan ingatkan ayat ini. Ini waktu bukan waktu yang main-main lagi. Ini waktu sudah singkat. Sudah saatnya kita bekerja dengan keras siang dan malam. Iblis pun bekerja dengan keras, saudara. Untuk apa? Untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Untuk membawa jiwa-jiwa untuk ikut kuasa kegelapan, saudara.
Dan kita juga di alam roh kita rebut ya, kita hancurkan semua benteng-benteng keangkuhan, semua benteng-benteng agamawi, semua mata yang tertutup secara roh kita cabut dalam nama Yesus, sehingga mereka bisa melihat terang Yesus, bisa melihat jalan yang lurus, jalan keselamatan. Kita juga doa peperangan untuk jiwa-jiwa, untuk kota, untuk Indonesia. Ya, jangan kita ini hanya dipusingkan oleh masalah-masalah kehidupan, jangan saudara. Saya sendiri juga sebetulnya masih ada beban, ada masalah, ada pergumulan, tapi kita ayo fokus Tuhan, fokus rencana Tuhan. Kita tetap lakukan tugas kita, bagian kita mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga, tapi kita juga bisa berdoa ya. Kita bisa bersaksi, kita juga bisa melayani. Tuhan, saya rindu untuk melayani. Doa, nanti Tuhan bukakan pintu-pintu pelayanan apapun, sekecil apapun. Dimulai dengan doa. Dimulai dengan mendoakan jiwa-jiwa. Dimulai dengan mendoakan keluarga kita yang jauh dari Tuhan. Ya, mungkin kita mulai lagi berdoa untuk teman-teman di kantor yang belum bertobat. Bahkan yang terdekat aja ya, misalkan membantu kita, supir kita yang belum mengenal Kristus. Kita sampaikan, kita beritakan, kita doakan. Ya, nah disitulah nanti Roh Kudus berkarya menginsafkan. Disitulah Tuhan akan melakukan bagiannya Tuhan. Kita lakukan bagian kita, ada yang menanam, menyiram. Tuhan yang beri pertumbuhan. Ya, kita bersaksi, kita melayani. Nanti ada orang juga yang melayani, ada orang juga yang membawa dia ke Tuhan. Ya, mungkin orangnya jauh dari kita ya, misalnya di kota, lain kota. Bu Maria, saya rindu dia bertobat nih suami saya. Di kota ini, ya udah berdoa. Nanti Tuhan kirimkan teman-teman, kirimkan saudara-saudara yang on fire, membuat dia itu mendengar tentang Injil, tentang kesaksian, ya hidup bersama Tuhan, bergaul dengan Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Saya sangat bahagia sekali jika diceritakan banyak ya. Pulang dari Sukabumi aja kita macet sampai naik gunung, turun gunung, gelap, jalan setapak 5 jam. Ya, ada yang teman yang lain 7 jam. Dia ikut pulang dengan teman yang lain. Macet, saudara, tapi ya karena tol Bocimi masih rusak ya. Tapi kalau enggak cepet ya. Ini kita dibawa Google Map ke hutan, naik turun, becek, jalan setapak, hutan gelap, saudara. Kita bahasa roh aja di dalam mobil Tuhan. Bahasa rohnya. Karena benar-benar ini kita nyasar ya, jangan sampai ke jurang atau ketemu orang jahat. Ya puji nama Tuhan ya. Kalau kita niat kita baik ya, Tuhan sertai. Kita pulang pergi selamat. Saya juga bilang sama suami saya, kamu doakan saya ya kalau saya pelayanan kemanapun, iya. Ya, jadi suami di rumah juga bisa jadi pendoa ya buat kita ya saudara. Dalam keterbatasan dia untuk proses kesembuhan, dia rindu nanti udah pulih total, melayani bersama saya bilang, Tuhan Engkau tahu yang terbaik, saya rindu semua anak-anak cucu mantu melayani Tuhan, cinta Tuhan, dia sama lah gitu ya, sehati dengan Tuhan, sehati dengan saya untuk melihat satu jiwa ini. Tuhan kasihan mereka belum mengenal Kristus, mereka mungkin agama lain, Muslim, Buddha, atau agama apapun juga ya, tapi dengan perbuatan baik itu tidak sampai ke sorga, saudara. Kasihan saudara ya, memang begitu, memang karena kebaikan manusia ini seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Makanya darah Yesuslah yang menghubungkan kita. Sesungguhnya kalau di alam roh kita berdoa masuk hadirat Tuhan, tubuh kita ini berlumuran darah Yesus, saudara. Sehingga Tuhan tidak lihat dosa kita, tapi dia lihat darahnya, anaknya Yesus yang sudah bercucuran di sekujur tubuh kita, yang melayakkan kita untuk datang di hadirat Tuhan. Sehingga kita diberikan keberanian penuh untuk masuk hadirat Tuhan. Karena darahnya itu yang membungkus, darah Yesus itu membungkus kita untuk melayakkan kita. Karena Tuhan itu maha kudus. Bapa di surga itu maha suci, maha kudus. Tidak ada sedikit pun kekotoran, tidak ada sedikit pun dosa. Ya, pada saat kita terima Yesus, kita dibasuh. Ya, kita dilingkupi oleh darahnya.
sehingga kita boleh masuk hadirat Tuhan kapanpun waktunya. Kita bisa berdoa, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Puji nama Tuhan, saya berharap kita semua mempunyai hati yang sama dengan Tuhan, ya, bekerja sama dengan malaikat-malaikat penuai, dan bekerja sama dengan Bu Maria, ya, Tuhan kirimkan untuk buka YouTube ini. Ayo, ini sudah akhir zaman, sudah ujung akhir zaman. Kasihan kalau mereka mati tanpa keselamatan, kasihan mereka mati ribuan dalam bencana, ya, dalam peperangan, dalam kelaparan. Kalau mereka tanpa Tuhan, mereka mati sia-sia dan mereka masuk, ya, bukan ke sorga, masuk ke dalam kegelapan yang kekal. Ya, puji nama Tuhan. Saudara, mari kita berdoa supaya kita mempunyai kerinduan yang sama, hati yang sama dengan Tuhan. Bapa di dalam sorga, hamba saat ini berdoa Tuhan untuk jiwa-jiwa yang menonton YouTube Pas Agape ini. Hati mereka mempunyai hati yang sama dengan Tuhan. Jika satu jiwa dimenangkan, diselamatkan, beribu-ribu malaikat bersorak-sorai. Bapa di surga, Tuhan Yesus juga sukacita. Karyamu tidak sia-sia Bapa, pengorbananmu tidak sia-sia. Karena kasih Allah yang begitu besar, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan, dimenangkan. Tuhan, biarlah kerinduan hatimu itu kerinduan hatiku, kerinduan hati saudara-saudara yang menonton YouTube ini juga Tuhan. Mulai dengan berdoa, mulai Tuhan kirimkan jiwa, mulai Tuhan kirimkan penuai-penuai yang kuat, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa yang kita layani. Terima kasih Bapa, kami percaya ladang-ladang sudah menguning siap dituai. Banyak orang yang berjalan dalam kegelapan, banyak orang yang hampa dan kosong hidupnya, tidak tahu harus berbuat apa. Hamba juga berdoa untuk orang-orang sekeliling hamba yang hamba kenal, yang masih tertutup mata rohnya untuk melihat jalan yang benar, jalan yang lurus. Kami cabut di dalam nama Yesus selubung-selubung roh-roh agamawi yang mengikat di dalam nama Yesus. Kami cabut, kami buka. Biarlah Kau berikan kami kuasa Tuhan untuk meruntuhkan setiap tembok-tembok penghalang apapun. Pintu yang berabad-abad tertutup kami cabut, kami bongkar di dalam nama Yesus. Biar Raja kemuliaan itu berjalan di depan setiap orang-orang yang mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, biarlah hati Tuhan, kerinduan Tuhan itu yang kami tangkap mulai hari ini, karena waktunya sudah sangat singkat. Kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi, penghancuran dunia ini akan segera. Biarlah kami boleh Tuhan menyelamatkan, memberitakan. Sedikit banyak kami boleh Tuhan bekerja sama dengan Engkau ya Bapa. Bukakan pintu-pintu pelayanan ke Bani Kedar Nebayot, ke orang-orang penyembah berhala, bahkan kepada orang-orang Kristen yang suam-suam. Bawa Tuhan kami kepada mereka, supaya mereka on fire, supaya mereka menyala-nyala dan menjadi penuai yang kuat di akhir zaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa-doa kami dalam tangan-Mu. Kami serahkan hati kami untuk terhubung dengan Engkau, sehingga kami bersehati Tuhan untuk melayani jiwa-jiwa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Menyala